rumah hancur semua, rubuh. Saya tertimpa reruntuhan, saya udah sesek napas gitu. Sudah susah buat napas sambil saya berusaha untuk mengangkat reruntuhan yang menimpa saya. Semua masyarakat bersukacita menyambut datangnya tahun baru. Tentu saja, momen menyambut datangnya tahun yang baru akan selalu diwarnai oleh pesta petasan dan kembang api oleh masyarakat di setiap daerah. Akibat musibah itu, Herlian Muhrim harus menjalani operasi penyambungan tulang jarinya di rumah sakit. Herlian Muhrim sangat bersyukur ketika jarinya masih dapat diselamatkan oleh tim dokter. Namun dia juga harus kehilangan 2 jari tangannya yang tidak bisa lagi diselamatkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam tragedi itu. Tidak bersuara nih. Orang tua kok dong ya. Sebuah pohon dengan tinggi 10 meter tumbang dan menimpa rumah Dayeng Ngewa. Musibah yang terjadi di Kecamatan Bonto Alang, Makassar itu berawal ketika Dayeng Ngewa sedang tertidur di kamarnya. Tiba-tiba saja sebuah pohon yang berada di depan rumahnya tumbang. Dalam kejadian itu, anak dan istri Dayeng Ngewa selamat, sementara Dayeng Ngewa yang berada di dalam kamar tidak sempat menyelamatkan diri. Akibatnya, Dayeng Ngewa terjebak reruntuhan rumahnya yang hancur. Evakuasi penyelamatan kakek berusia 80 tahun itu pun berlangsung dramatis. Setelah hampir 30 menit, petugas dibantu warga sekitar akhirnya berhasil menyelamatkan Dayeng Ngewa dari runtuhan rumah. Hujan dan angin kencang yang terjadi di Pringabaya, Kabupaten Lombok Timur, merobohkan menara Masjid Jamiul Khair. Robohnya menara masjid juga menimpa jaringan kabel listrik yang berada di sekitarnya hingga mengakibatkan daerah itu mengalami pemadaman listrik. Tidak ada korban dalam peristiwa itu. Sementara di Denpasar, Bali, sebuah pohon beringin setinggi 15 meter roboh dan menimpa pura dan atap pasar yang berada di bawahnya. Beruntung para warga dan pedagang yang berjualan di pasar selamat dari tragedi itu. Namun sebagian barang dagangan tak bisa diselamatkan karena tertimpa pohon beringin yang tumbang. Hujan deras dan angin kencang yang melanda kawasan Taman Nasional Lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur mengakibatkan pohon besar berusia 80 tahun roboh dan menutup bahu jalan. Akibat robohnya pohon itu menyebabkan Jalan Raya Lumajang Malang terganggu. Petugas bersama warga mengevakuasi pohon tua yang tumbang di bahu jalan agar dapat dilalui kendaraan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Hujan dan angin kencang yang terjadi di Desa Bacin Kudus, Jawa Tengah mengakibatkan sebuah pohon tumbang menimpa sebuah rumah dan bengkel las yang berada di bawahnya. Pohon yang tumbang juga sempat menutup akses jalan raya dan menyebabkan kemacetan. Beruntung penghuni rumah dapat menyelamatkan diri saat peristiwa itu terjadi, sehingga tidak ada korban dalam peristiwa itu. Cuaca ekstrim yang terjadi beberapa bulan terakhir menyebabkan terjadinya bencana di beberapa daerah. Intensitas tingginya curah hujan menyebabkan terjadinya musibah banjir dan tanah longsor. Bukan hanya terjadi di daerah saja, bahkan di ibu kota Jakarta, cuaca ekstrim juga melanda Jakarta dan Jawa Barat. Berbagai peristiwa terjadi, mulai dari angin puting beliung yang merusak permukiman penduduk, juga pohon-pohon yang tumbang menimpa rumah dan kendaraan milik warga. Tak jarang musibah yang terjadi banyak memakan korban jiwa dan harta benda. Di Kampung Kalibata, Kecamatan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, sebuah rumah tertimpa pohon tumbang akibat angin kencang dan hujan deras yang terjadi pada sore hari. Musibah itu menyebabkan 4 orang penghuninya menderita luka-luka tertimpa runtuhan material rumah. Sore itu, hujan dan angin melanda Kampung Kalibata. Ayah Ajay keluar dari rumah untuk melihat keadaan.
Wajahnya terlihat panik melihat cuaca sore itu. Sang cucu yang bernama Salwa yang sedang bermain ponsel di luar rumah lalu menegurnya. Tak lama kemudian, Ajay pulang dari kuliah. Duh, bukannya masuk Pak, hujan juga. Baru pulang kuliah? Iya Pak. Karena hujan, saya juga nggak ada pikiran apa-apa. Dan pas saya lagi mengerjakan tugas, Hujan semakin deras dan angin semakin berhembus kencang. Pohon-pohon nampak bergoyang ke sana kemari dihempas angin sore itu. Gorden dan perabotan yang ada di dalam rumah semua bergerak karena kencangnya hembusan angin. Ajay gelisah karena sesekali mendengar suara dari atap rumah. Keponakannya coba menenangkan Ajay. saya mendengar suara runtuhan. Pohon langsung jatuh menimpa rumah saya. Di luar rumah, angin mengempas pepohonan dan salah satu pohon tumbang dan menimpa rumah. Ajay dan keponakan yang berada di ruang tengah tak bisa menghindar. Runtuhan material rumah lalu menimpa mereka berdua. Ayah Ajay yang berada di dapur panik melihat keadaan rumah yang tertimpa pohon. Ayah berlari mencari keberadaan Ajay dan cucunya. Namun runtuhan balok kayu yang jatuh dari atap rumah menghantam kepalanya. Tolong! Tolong! Saya bangun, saya diri, saya mau melihat ada angin ribut, saya mau bangun melihat keburu runtuh duluan. Dia langsung ketiban, nggak sempat ada apa-apa lagi. Setelah rumah hancur semua, rubuh, saya tertimpa reruntuhan. Di tengah runtuhan dan timbunan material bangunan, Ajay dan keponakannya berusaha untuk bertahan hidup. Rasa sakit di sekujur tubuh membuat keduanya tak mampu untuk bangun. Mereka berusaha bangkit dari timbunan kayu dan material lainnya. Udah gak kuat, Bang. Saya udah sesek napas gitu. Sudah susah buat napas sambil saya berusaha untuk mengangkat reruntuhan yang menimpa saya. Sabar deh, juga jangan nolongin deh. Sabar. Bang, aku udah gak kuat, Bang. Sabar deh. Bang. Nasib yang sama juga dialami ayah Ajay. Dirinya juga tertimbun reruntuhan material rumah. Sekuat tenaga, ayah Ajay berteriak meminta bantuan kepada warga yang berada di sekitar rumah. Saya teriak-teriak minta tolong sama orang-orang karena kan ada anak saya belum kelihatan karena pada itu hujan kan. Dia keluar, tetangga keluar baru angkat barang baru, anak saya bisa keluar, bisa bangun. Setelah hujan reda dan hari mulai menjelang malam, para warga mulai berdatangan. Warga yang panik berusaha mengeluarkan Ajay dan Salwa dari timbunan material rumah dan pohon yang roboh. Warga kemudian menyelamatkan ayah Ajay yang juga tertimbun reruntuhan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah. Alhamdulillah ada yang bantu. Kalau tidak mungkin saya bakalan mati di tempat. Saya bersyukur pada saat itu saya nggak sampai parah lah gitu, cuma ketiban ini aja kan. Memang ada sedikit seleo sini, ketiban balok itu kan. Posisinya di sini saya ketiban di sini sampai di sini, di leher juga. Karena leher ketiban, saya jadi susah napas juga. Sobat Penyitas, cuaca ekstrim yang melanda wilayah ibu kota beberapa bulan terakhir menyebabkan bencana terjadi di beberapa wilayah. Jika rumah berada di wilayah yang banyak pepohonan, agar tetap waspada dan berhati-hati. Untuk mengantisipasi terjadinya pohon roboh, ada baiknya untuk memeriksa pepohonan yang berada di sekitar rumah. Dan bila memang pohon rawan tumbang, segera pangkas pohon itu.